Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Pak Istok, Majelis Ngopi. Kembali lagi kita di podcast kita. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang bikin Washington gelisah. Tapi bikin warung kopi di Tegal senyum lebar. Bukan soal rudal, bukan perang dagang, tapi sebuah stiker kecil di gerobak nasi goreng. Namanya Kiris. Bentuknya sederhana, kotak-kotak hitam putih, tapi efeknya bikin dolar meriang. Di saat Gedung Putih pusing mikirin inflasi, suku bunga, dan ancaman resesi, muncul pertanyaan serius di meja rapat. Kenapa Visa dan Mastercard mulai kalah transaksi di Asia Tenggara? Jawabannya Kiris. Quick Response Code Indonesian Standard. Teknologi pembayaran bikinan Bank Indonesia yang diluncurkan tahun 2019. Sekarang dipakai lebih dari 56 juta pengguna, 38 juta merchant, mayoritas UMKM. Dari Jakarta sampai Papua. Transaksi Januari saja, Januari 2025, tembus hingga 80,88 triliun dengan pertumbuhan tahunan di atas 170% untuk volume. Kiris awalnya main di dalam negeri, tapi sekarang sudah go regional. Nyambung ke Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam. Dan insya Allah tanggal 17 Agustus 2025 ini resmi terhubung ke Jepang dan Tiongkok. Silakan Cak Agus, ini yang hari ini sudah bersama kita. Selamat sore Agus. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di majelis ini ngopi ya Pak Istok. Silakan Agus, dari topik kita sekarang tentang Kiris ini. Ya, oke. Ngopi-ngopi kita, Pak Istok, majelis ngopi kita. Hari ini kita bahas tentang Kiris atau Kiris atau kalau saya wong Jawa ya nyebutnya Kris. Yeah. Kris ini memang senjatanya pamungkas orang Jawa dulu ya, zaman di Diponegoro, dan itu menakutkan. Dan sekarang menakutkan juga ternyata. Sekarang ternyata Krisnya kita sekarang ini menakutkan Washington seperti Cak Mangesti tadi sebut. Washington panas dingin, ya kan gitu. Ya sebab apa? Ya saya kira gini, Washington atau maksud kita sebenarnya Amerika itu kan menghegemoni dunia dimulai dari sektor ekonomi keuangan. Jadi semua transaksi itu Amerika itu maunya harus dapat cuan. Yes. Iya kan? Baik misalnya perdagangan di luar Amerika antara Indonesia dengan Arab Saudi, misalnya transaksi minyak itu kan pakai US dollar. Yes. Nah, lalu kemudian di bidang pembayaran itu dia punya Visa dan Mastercard. Jadi kalaupun kita bertransaksi-transaksi di dalam negeri juga tidak ada pihak Amerika, itu selama ini ya kita kan menggunakan kartu itu ada tulisannya Visa dan Mastercard, dan itu ada cuannya yang mengalir ke Amerika bisa sampai 3% per transaksi. Itu kan selama ini yang terjadi. Nah, jadi yang tadi saya lihat Cak Mangesti paparkan di depan tadi, itu kenapa kemudian membuat Washington itu gerah ya, karena Kris ini ya, Kiris atau Kris ini membuat transaksi di awalnya di Indonesia itu sudah tidak lagi menggunakan Visa dan Mastercard. Jadi transaksi apapun yang terjadi di UMKM Indonesia itu kemudian sekarang menggunakan QRIS. Nah, awalnya saya kira kita masih ingat ya, QRIS itu dulu QR code.
Nah, jadi masing-masing bank punya QR code. Jadi kira-kira tahun 2019 atau 2018 itu kalau ada merchant itu dia punya QR code itu banyak. Ini QR code bank ini, QR code jejer. Nah, sekarang di tahun 2019 itu disatukan menjadi QR code Indonesia Standar. Nah, ini hebatnya. Kenapa? Karena dia menjadi interbank payment. Artinya Pak Mangesti dan para pemirsa sekalian, dulu transfer antar bank sesama bank Indonesia itu kan ada biayanya. Yes. Yang dulu 6.500, kemudian dengan BFS 2.500. Sekarang dengan adanya QRIS ini, interbank antar bank nggak ada biayanya. Ada biaya. Jadi misalnya saya mau beli kopi, penjual kopinya nggak tahu banknya apa, pokoknya dia punya stiker Kris itu, maka uang saya di bank apa saja, ya itu kemudian bisa dan nggak ada biayanya. Itu yang kemudian transaksi itu menjadi lebih mudah, menjadi praktis, lebih praktis dari uang cash. Yes. Kenapa? Karena nggak pakai susuk, berapapun nilainya, 46.120 rupiah sekalipun misalnya kan gitu, ya nggak pakai susuk. Iya kan, kalau uang cash kan nyusuinnya repot itu tadi. Iya kan? Iya. Yang kedua juga si penerima nggak bingung-bingung uangnya ini palsu apa enggak. Yes. Iya kan gitu. Nah jadi ini yang disebut sebagai sistem pembayaran yang membuat Amerika gerah. Karena kemudian tadi tuh saya lihat data yang Cak Mangesti sebut tadi itu udah luar biasa. 56 juta pengguna, 38 juta merchant, transaksinya di tahun 2024 itu 60 triliun. Sekarang 88. Di bulan Januari saja udah 88 triliun. Di tahun 2025 proyeksinya udah menjadi 700 triliun. Itu semua terjadi tanpa lagi ada keterlibatan Amerika. Visa, Mastercard, dan bahkan ini akan berkembang membypass SWIFT. SWIFT itu transaksi antar bank yang itu ya sistemnya Amerika. Itu makanya kemudian sistem ini benar-benar luar biasa mengganggu Amerika yang merasa seluruh transaksi di seluruh dunia itu harus cuan mengalir ke sana. Nah, sekarang dengan keris orang Jawa ini, wah ini cukup menakutkan Amerika. Wih, ini bisa nggak SWIFT ya? Ekspor itu kalau dibayar cash, transfer pakai QRIS itu, QRIS ini wah, luar biasa, bus gitu bisa. Iya. Wah, itu yang ditakutkan. Ya. Karena selama ini kan pasti menggunakan SWIFT. Iya. Jadi transfer antara Indonesia dengan negara lain SWIFT itu ya punyanya Amerika kan gitu. Iya. Jadi Amerika buntung juga ya dengan kita pakai QRIS ya. Nah, itulah yang kemudian Amerika merasa QRIS yang berlaku di Indonesia itu dianggap mengganggu ya Amerika. Mengganggu Amerika. Ya, dan kemudian Amerika itu begini, Amerika itu sempat komplain ya. Saya kira kalau di medsos itu kan yang komplain Trump supaya QRIS ini mengganggu Amerika. Tapi sebenarnya kalau faktanya itu sebenarnya gini, USTR itu United States Trade Representative. Ya. Itu yang belakangan itu kan ada kabar miring katanya QRIS mau dihentikan karena tekanan dagang dari Amerika Serikat. Itu USTR itu. Jadi United States Trade Representative itu menganggap sistem yang dibuat oleh Indonesia itu menghalangi cuan yang mengalir ke Amerika. Untuk kepentingan kita sendiri. Nah, itulah makanya kemudian United States Trade Representative itu menganggap ini tidak transparan, menganggap ini membuat tarif lebih rendah dari tarif yang selama ini diberlakukan Visa dan Mastercard, di mana setiap transaksi kan dia 3%. Nah di sini kan
nggak ada tarif, nggak ada biayanya pada awalnya kan. Nah, lalu kemudian dia memperingatkan Indonesia bahwa ini mengganggu sistem ya yang selama ini sudah berlaku di dunia. Dan kemudian dia ingin melaporkan ini ke WTO supaya kemudian dihentikan. Ya, tapi saya kira isu itu ya sampai sekarang masih menjadi bagian dari isu yang hangat-hangat aja. Karena kemudian keris ini berkembang jauh lebih cepat. Bukan hanya di Indonesia, Cak Mangesti. Konektivitas di ASEAN ini ya. Ya, jadi berkembang sekarang keris itu bukan hanya interbank payment antara bank-bank di Indonesia. Tapi dia menjadi istilahnya CIPS. Cross Border Interbank Payment. Artinya terjadi pembayaran antar negara itu, cross border. Misalnya sekarang Indonesia dengan Malaysia. Malaysia itu punya kayak kris namanya Duit Now. Sekarang antara Indonesia dan Malaysia, kalau kita pergi ke Malaysia jalan-jalan, maka kemudian kita sudah bisa menggunakan uang kita yang ada di bank itu untuk melakukan pembayaran. Begitu juga orang Malaysia pergi ke Indonesia juga sudah bisa menggunakan itu. Lalu Malaysia ya, Duit Now. Lalu kemudian Filipina itu punya QRP namanya. Itu juga sudah terhubung. Dan di seluruh ASEAN sudah bisa terhubung. Jadi sekarang dia berkembang bukan hanya di Indonesia tapi sudah cross border. Dan berarti ini sudah mengurangi peran Amerika dalam bukan hanya Visa Master tapi SWIFT itu tadi. Dan ini berkembang bukan hanya di ASEAN. Jepang, Tiongkok, kabarnya di tanggal 17 Agustus atau 18 Agustus itu udah bisa terhubung. Jadi ini benar-benar akan menjadi satu sistem yang merepresentasi apa yang disebut sebagai dunia multipolar. Kalau dulu semua berpusat di Amerika, sekarang inisiatif transaksi keuangan itu multipolar, bisa diinisiasi oleh sebuah negara yang kemudian sistemnya bisa dipakai bersama, dan konteks ini kan kemudian Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia dalam hal ini jadi pemimpin sekarang ya urusan ini. Ya, jadi disinilah kemudian ketika dunia bergerak ke arah multipolar, ya, cara berpikir kita juga harus berubah. Jangan lagi sekarang menganggap Amerika itu sebagai negara superpower yang bisa melakukan apa saja. Dalam sistem keuangan sekarang sudah berkembang alternatif pembayaran yang tidak lagi melibatkan Amerika. Nah, contoh yang saya kira sudah cukup lama kita bahas itu adalah cryptocurrency Bitcoin. Lalu kemudian sekarang berkembang kaukus negara-negara yang disebut dengan BRIC. Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, S-nya itu South Africa, dan negara-negara lain. Ini kan juga konteks kerjasama ekonomi dalam hal pembayaran yang tidak lagi menggunakan dolar. Jadi multipolar ini udah berkembang, artinya dunia tidak lagi tersentral kepada Amerika. Dan saya kira cara berpikir ini harus merubah cara pandang kita juga terhadap Amerika. Jangan lagi menganggap misalnya ada perjanjian dengan Amerika itu selalu kita dikadalin. Nah, belum tentu. Karena kita bukan kadal. Kita juga bukan kadal, dan sekarang posisi Indonesia dengan Amerika juga bisa setara. Dalam konteks QRIS mereka gerah. Mereka berusaha menghentikan, tapi ketika kita mau dihentikan bahkan kemudian diancam WTO, QRIS malah berkembang. Ya kan? Jadi ini kita mesti sadari cara pandang kita juga harus berubah. Cara pandang kita dunia ini sudah multipolar gitu ya. Jadi PR kita ini bukan melawan penghapusan QRIS ini, tapi menjaga QRIS tetap jadi rel kedaulatan digital sambil tetap membuka akses secara fair untuk pemain global. Nah, jadi konteksnya adalah bagaimana kemudian bukan hanya sekedar kedaulatan digital itu
mempertahankan kedaulatan digital Indonesia saja. Kopinya saya minum. Oke. Bismillah. Tetapi adalah bagaimana inisiasi yang kita lakukan itu bisa dipakai oleh kawasan. Ya, kalau Indonesia pemimpin ASEAN udah dipakai ASEAN, lalu sekarang berkembang ke Jepang dan Tiongkok. Lagi-lagi kalau kemudian kita bicara Tiongkok, jangan lagi juga merasa bahwa kita harus dikadali Tiongkok. Kalau QRIS itu inisiasinya Indonesia, ya setara Indonesia dengan Tiongkok. Ini gini, kita cara pandang kita ketika kita ada negosiasi dengan Amerika, kemudian kita berpikir wah pasti kita dikadali. Kita bernegosiasi dengan Tiongkok, kemudian pasti kita dikadali. Ya kan gitu, karena merasa underdog. Merasa kita itu adalah inlander zaman Belanda itu. Ya kan? Nah, sekarang dunia multipolar, supaya kemudian kita ambil peran, maka kita juga ambil inisiasi. Dan inisiasi ini setara. Nah, dalam konteks QRIS itu, kita menginisiasi adanya satu sistem pembayaran yang berlaku cross border dan itu tidak lagi memerlukan Amerika, makanya Amerika gerah kan gitu. Jadi sebenarnya jangan lupa bahwa level playing field kita QRIS itu harus tetap jadi standar nasional. Tapi open API ini application program interface ya. Itu penghubung, konektor. Dan dokumentasi teknis bisa dibuka untuk pemain global agar tidak dicap diskriminatif. Gimana? Jadi diskriminasi itu salah satu tuduhan USTR tadi itu. Nah, makanya kemudian dijawab, oh no, kita nggak diskriminatif, kita buka kok aplikasi kita itu untuk kerjasama dengan mana saja, termasuk dengan Visa dan Mastercard. Nah, jadi kita intinya gampangannya gini, kalau orang IT bilang kita buka EPI. EPI itu kabel penghubung. Ya. Kalau kamu mau API. Juga, ya kalau kamu mau juga menggunakan QRIS sehingga sistem pembayaran Visa dan Mastercard itu terhubung, bisa aja kita kerjasama. Karena kita pun juga Indonesia kan udah kerjasama dengan ASEAN, dengan Filipina, dengan Singapura, dengan Malaysia. Sekarang dengan Jepang, sekarang dengan Tiongkok. Kalau Amerika mau, ayo kan gitu. Tapi yang dia biasanya sudah diem aja sudah enak dapat 3% ya. Itu dia. Jadi Amerika masih berpikir dirinya superpower yang bisa mengatur semua. Sementara negara-negara lain yang sudah bergerak ke arah multipolar punya inisiasi-inisiasi yang sekarang tidak bisa terpaku dan harus tunduk pada Amerika karena dunia sudah bergerak multipolar, ya kan? Betul. Amerika saja nggak bisa menghadapi Bitcoin. Bitcoin tetap menjadi sistem pembayaran bagi warga netizen. Bahkan sekarang Amerika menerima Bitcoin sebagai cadangan devisa mereka. Artinya berarti terpaksa mengakui ya? Itulah makanya dunia ini sudah multipolar. Cara pandang kita kepada Amerika, cara pandang kita kepada Cina, cara pandang kita kepada Uni Eropa itu harus kita pandang setara. Jadi ketika terjadi negosiasi jangan merasa terus dikadali kan gitu ya. Ya, jadi people money sekarang juga dipakai ya. Kalau dulu kan gold money, kemudian apa yang gold money, kemudian government money, people money. Berarti people money diakui sama Amerika ya? Yes, people money. People money itu kan kalau kita sebut people money kan uang yang diterbitkan oleh people dalam sebuah community. Representasinya adalah Bitcoin. Bitcoin dulu dilarang di Amerika, tapi sekarang karena dianggap dulu mengganggu hegemoni keuangan yang diterbitkan oleh Amerika kan, yang US dollar, the Fed itu. Nah sekarang people money itu Bitcoin itu sekarang diterima, bahkan Amerika itu menjadikan cadangan devisanya juga dalam Bitcoin, dalam cryptocurrency, dan sekarang sudah muncul altcoin namanya. Altcoin itu adalah cryptocurrency selain Bitcoin. Itu kan banyak. Selain cryptocurrency kan selain Bitcoin kan juga banyak. Ya sekarang sudah mulai banyak. Bahkan BlackRock sendiri juga mengeluarkan. Kemudian Presiden Amerika Donald Trump sendiri juga mengeluarkan
koin, mengeluarkan token itu ya sebenarnya koin juga kan gitu. Itu juga people money karena dikeluarkan oleh Trump kan gitu. Jadi memang sistem keuangan dunia ini sudah jauh berubah. Ya, tidak lagi tersentral kepada Amerika. Intinya juga menghindari pengaturan bank sentral ya. Ya. Nah, jadi sekarang dulu kan fungsi kontrol keuangan dunia itu tergantung kepada bank sentral masing-masing negara. Lalu bank sentral masing-masing negara itu dikontrol oleh bank sentral Amerika, the Fed itu, dan kemudian semua bergantung pada US dollar, dan itu sekarang semua sudah bubar. Luar biasa ya. Bukan bubar, maksudnya sudah perannya itu sudah tereduksi. Ya. Baik, kalau kita lihat ke depan, skenario kita itu ada 3. Yang pertama status quo, QRIS lanjut, keamanan diperkuat, linkit ASEAN makin diperluas. Yang kedua, harmonisasi terbuka, akses global lewat aturan teknis diperjelas ya. Kemudian yang ketiga, permintaan eksternal ekstrim, risiko rendah tapi harus diantisipasi agar real tetap milik kita. Itu. Ya. Jadi dalam keadaan dunia yang sudah multipolar dan kemudian kita mengangkat mental bangsa kita, betul ya. Kita mengangkat mental bangsa kita bahwa kita punya inisiasi, kita punya satu sistem. Ya, harus tegas ini terus kita pakai. Kita kembangkan. GPN QRIS, GPN harus tetap kita pakai. Lalu kemudian biayanya, ya kan? Biaya penggunaan itu kita tetap tekan rendah sehingga ini tidak memberatkan seperti Visa dan Mastercard yang 3%. Ini kan sampai sekarang biayanya tidak ada dibebankan kepada pengguna. Nah, lalu kemudian juga mengembangkan ini dipakai dalam industri dan kemudian sekarang sudah berkembang menjadi cross border interbank payment, maka kemudian berkembang pembayaran kepada negara luar cross border pakai QRIS. Nah, bayangkan yang sudah kita sebut Cak Mangesti, kalau kita berhaji nanti kita nggak lagi ribut tuker uang rial. Nggak lagi ribut kita bawa uang cash rial. Yang itu cukup merepotkan. Kenapa? Karena kemana-mana bawa uang cash kadang-kadang juga bisa hilang di mana, lupa naruh, ditaruh tasnya hilang, ya kan gitu. Nah sekarang dengan inisiasi QRIS yang kemudian menjadi cross border interbank payment menjadi berlaku antar negara, ya kerjasama ini kalau misalnya dengan Arab Saudi, ya nanti kalau kita nggak perlu bawa uang cash, umroh pergi haji nggak perlu bawa uang cash, bawa aja aplikasi, nanti di sana udah bisa digunakan membayar, ya kan gitu, lebih praktis. Itu include di dalam Go Haji misalnya, aplikasi Go Haji. Itulah makanya kemudian kita mendorong supaya kemudian haji itu di Arab Saudi udah digital, pakai nusuk. Ya kita juga harus mengimbanginya dan harus di dalam ada integrasinya dengan Indonesia kan ada API itu bisa kabel penghubung ini bisa. Jadi ini ada kemudahan, ada kenyamanan, amanah bisa berjalan, nggak ada curang-curangan. Ya kan? Karena ini transparan, real time, ya kan? Itu transaksinya real time kan? Nah ini sesuatu terobosan yang luar biasa sebenarnya. Harusnya pemerintah kita ini harus segera merealisasikan karena haji ini kan omset yang luar biasa, Agus. Satu orang itu orang sangu haji itu mungkin kalau 1 juta, 10 juta itu ada. Paling minim itu. Paling minim. Enggak, pengalaman pribadi. Ya kemarin haji. Kemarin haji, sangunya mesti lebih dari 10 juta. Bayangkan kalau 220.000 orang jamaah haji saja itu sudah berapa triliun? Apalagi kemudian dengan jamaah umroh yang apalagi dengan jamaah umroh itu biasanya ya tukang jajan itu juga. Itu. Ada 1 juta jamaah umroh kita. Lebih 1,5 juta mungkin setahun. 1,5 juta. Nah berarti hampir 2 juta orang setiap tahun Indonesia dan Arab Saudi.
ini sama-sama punya kepentingan. Nah, kalau kemudian cross border interbank payment sudah berlaku antara Indonesia dan Arab Saudi, nggak usah bawa uang cash. Nggak bawa uang cash, lalu kemudian sekali lagi ini kemudian transaksi-transaksi sudah tidak melalui lagi apa yang disebut dengan Visa Mastercard. Kita pergi sama Mbah, ya Mbahnya nggak bisa apa-apa, tinggal bayar ini bayar. Nah, inilah yang saya sebut supaya ini kita pahami, ini bukan persoalan sederhana. Ini persoalan yang bisa membuat Amerika itu semakin tidak bisa mengontrol dunia seperti dulu lagi. Yes. Ya. Jadi ketika kita ingin mengurangi peran Amerika, jangan menantang Amerika perang. Kalau kita menantang Amerika perang, dia punya, biayanya terlalu mahal dan pasti kalah juga. yang jelas itu namanya armada pesawatnya, armada lautnya dan lain sebagainya mungkin akan berhadapan-hadapan dan mungkin kita tidak imbang. Tapi kalau kemudian ingat tuh, sebenarnya perang itu adalah memperebutkan sumber daya dan itu ujung-ujungnya ekonomi. Dan ekonomi itu ujung-ujungnya adalah keuangan. Nah, kalau keuangannya kita sudah punya inisiasi dan bisa berkembang, ini akan semakin mengurangi peran Amerika sebagai superpower. Dan lalu bukan hanya sendirian nih, kita udah berkembang bersama ASEAN, lalu sudah berkembang dengan negara-negara lain, maka kalau dikomplain, ya berhadapan-hadapannya dengan banyak negara. Dan itu satu upaya untuk semakin kita mendorong ya inisiasi-inisiasi seperti ini, peran Indonesia untuk menjadikan dunia semakin multipolar. Artinya semakin mengurangi peran Amerika, tapi juga ya kalau peran Amerika itu berkurang kalau kita tidak mengambil inisiasi, maka Tiongkok yang akan mengambil inisiasi. Nah, tapi kalau kita juga kemudian mengambil inisiasi, kita sebagai pemimpin ASEAN, kita kemudian mengembangkan sistem seperti ini dengan di luar ASEAN, dengan Jepang, dengan Tiongkok, dengan Arab Saudi, lagi-lagi posisi kita setara dalam multipolar itu, cara pandang kita jangan lagi dianggap kita dikadali. Ya ini kadal sama kadal lah kembali. Siapa yang lebih canggih ya kadal-kadalan lah kan gitu ya. Ini perang kan begitu memang, siapa memperkuda siapa kan gitu ya. Jadi Visa dan Mastercard itu sudah ini ya tidak lagi kita gunakan kalau kita ini kan setelah QR code ini QRIS ini dipakai, kita masih belum pernah ke Malaysia, ke Singapura, berarti nanti kita kalau ke sana itu sudah pakai QRIS sudah nggak bisa ya. Waduh, mantap itu sebenarnya. Kalau dulu kan pakai kartu kredit. Kartu kredit dan itu pasti Visa atau Mastercard kan? Nah sekarang kan dan itu potongannya juga besar juga 3%, ya kan. Nah itu belum lain-lainnya, belum biaya lain-lain itu. Iya. Sekarang kan simpel aja, orang ini mau kena potong 3% atau biaya QRIS yang ya dalam tabel itu kan cuma 0,7. Ya logik aja mau pilih yang mana kan gitu. Itu makanya Indonesia ketika mendapatkan komplain dari USTR itu gampang. Enggak kok, kita enggak diskriminasi. Kalau Visa dan Mastercard mau terhubung, kita welcome kok. Kan gitu jawabnya. Ya, oke Agus. Kalau dulu Indonesia dipandang sebelah mata, sekarang dunia belajar dari kita. Bukan dari Harvard, tapi dari pasar tradisional. Bukan dari IMF, tapi dari stiker QR yang kecil di warung soto ya. Ya, QRIS ini membuktikan bahwa kedaulatan digital bisa lahir dari kesederhanaan. Dari gotong royong, dari keberpihakan pada rakyat kecil. Jadi mari kita rawat bersama agar rupiah terus tersenyum di Wall Street, di pasar dan di hati rakyat. Terima kasih Cak Agus Maksum atas ilmunya, atas waktunya, yang di sela-sela kesibukannya Cak Agus Maksum bisa hadir di majelis Pak Istok majelis ngopi. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Oke, sama sih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.